Nah, materi pertama yang kita bahas adalah tentang kubus. Apa sih itu kubus? Nah, kubus itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Jadi, kubus itu semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur kubus. Nah, apa saja unsur-unsur kubus? Yang pertama itu ada sisi atau bidang. Nah, sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Nah, kubus memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi. Seperti gambar berikut. Nah, sisi-sisi kubus itu ada yang pertama sisi kanan, yang kedua sisi kiri, kemudian dia ada sisi atas. Nah, selanjutnya ada sisi bawah, kemudian ada dia sisi depan, dan yang terakhir dia ada sisi belakang. Nah, unsur yang selanjutnya adalah rusuk. Rusuk pada kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu yang pertama rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk FG, rusuk GH, rusuk EH, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan yang terakhir rusuk DH. Titik sudut. Nah, titik sudut ini adalah titik potong antara dua rusuk. Nah, kubus sendiri memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu sendiri adalah dua titik sudut yang saling berhubungan atau saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang. Nah, diagonal bidang itu sendiri contohnya adalah garis putus-putus pada gambar yang ditarik dari titik A ke titik C. Itulah yang disebut dengan diagonal bidang. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu sama dengan diagonal bidang, hanya membedakannya dua titik sudut yang saling berhadapannya terdapat dalam suatu ruang. Contohnya seperti gambar di samping, yaitu titik garis putus-putus yang ditarik dari titik H ke titik C. Itulah yang disebut dengan diagonal ruang. Kemudian selanjutnya ada lagi yang disebut dengan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini berbeda dengan diagonal bidang. Kalau dia diagonal bidang itu dua titik yang saling berhadapan dalam satu bidang, berbeda dengan bidang diagonal. Bidang diagonal adalah dua buah diagonal bidang pada kubus beserta dua rusuk kubus yang sejajar membentuk suatu bidang di dalam ruang kubus. Maka bidang tersebutlah yang disebut sebagai bidang diagonal. Contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu gambar yang berasiran hitam di dalam sebuah kubus tersebut. Nah, yang selanjutnya ada jaring-jaring kubus. Apa itu jaring-jaring kubus? Jadi, jaring-jaring kubus adalah pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk persegi. Nah, jaring-jaring kubus itu sendiri terdiri dari 6 buah persegi. Contohnya ada pada gambar berikut. Yang gambar A adalah contoh kubusnya dan gambar B adalah contoh jaring-jaring kubusnya. Kemudian gambar ini adalah contoh lain dari kubus dan jaring-jaring kubus tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan kubus. Nah, dimisalkan kamu ingin membuat kotak makanan berbentuk kubus dari sehelai karton dengan panjang rusuk 8 cm. Berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak makan tersebut? Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara menghitung luas permukaan kubusnya. Nah, dari gambar di samping kita lihat gambar kubus yang terbuat dari jaring-jaring kubus persegi. Nah, jadi untuk menentukan luas permukaan kubus, maka kita hanya perlu menghitung luas jaring-jaring kubus. Nah, tadi kita ketahui bahwa jaring-jaring kubus terbuat dari persegi. Nah, luas persegi diperoleh dari sisi kali sisi. Sehingga
diperolehlah bahwa luas permukaan kubus adalah 6 sisi kuadrat. Kenapa 6? Karena kubus terdiri dari 6 buah persegi. Kita masuk ke contoh saja. Misal Sony ingin membuat kotak pernak-pernik. Jika kotak pernak-pernik tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm, berapa luas karton yang dibutuhkan Sony? Nah, maka kita telah memperoleh S-nya atau sisinya itu 12. Tinggal kita masukkan ke rumusnya yang luas permukaan kubus sama dengan 6S kuadrat. Jadi 12-nya kita kuadratkan dulu. Jadi 12 kuadrat sama dengan 144. Kita kalikan ke 6, hasilnya 864. Jadi luas permukaan karton yang dibutuhkan Sony adalah 864 cm kuadrat. Oke, paham? Tentunya paham dong tentang luas permukaan kubus. Dan selanjutnya ada volume kubus. Ini adalah materi terakhir dari pembahasan kubus. Perhatikan gambar di samping. Gambar itu menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran satuan. Nah, untuk membuat kubus diperlukan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 kubus satuan. Dari gambar di samping diperoleh kesimpulan bahwa volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau volume kubik sama dengan sisi kubik atau sisi pangkat 3. Agar lebih paham, mari kita ke contoh. Nah, sebuah kotak terbuat dari karton berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan volume kotak itu. Nah, rumus dari volume tadi adalah volume sama dengan sisi kubik atau sisi kali sisi kali sisi. Sisinya tadi adalah 5 cm, sehingga 5 dikubikkan atau 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 cm kubik. Jadi volume kubusnya diperoleh adalah 125 cm kubik.